Ya, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya lagi ada di luar ya. Lagi pengen ngerasain angin luar gitu. Ini masih musim dingin tapi udah mulai ada panas. Bentar lagi mau kelar musim dinginnya, 2 mingguan lagi paling. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang cara bikin SIM di Jepang ya. Cara bikin SIM di Jepang atau ngambil SIM di Jepang. Jadi untuk persyaratan bikin SIM, memang di Jepang itu banyak aturan dan aturan. Selalu saja aturan. Dari hal besar sampai hal kecil, semua itu ada aturannya. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan, memberitahu bahwasanya membuat SIM dari awal itu seperti apa tahapnya, prosesnya seperti apa gitu ya. Jadi untuk di Jepang sendiri itu membuat SIM ya sama halnya kayak kita harus mempunyai kartu penduduk gitu ya. Nah, tapi di Jepang itu sebelum bikin SIM kita itu diwajibkan masuk ke sekolah pengemudi. Nah, di situ kita akan belajar segala macam hal tentang lalu lintas, tentang lalu lintas jalan, segala macam lah, perihal perjalanan gitu, perihal pengemudi gitu ya. Jadi di situ kita belajar. Nah, di sini yang membedakan adalah ketika belajar di sekolah pengemudi ini membutuhkan waktu yang lumayan lama menurut saya ya. Maka dari itu orang Jepang itu kebanyakan pada bisa ngambil di usia 24-an lah, karena memang usia boleh ngambil SIM adalah di 18. Nah, cuman pada sibuk bekerja, pada sibuk bersekolah, jadi pada nggak sempet lah waktunya gitu ya. Paling pada keambilnya di umur 24-an kalau menurut grafik ya. Nah, 3 bulan 2-3 bulan lah gitu bisa sekolah di pengemudi. Nah, terus setelah lulus, dinyatakan lulus dari sekolah pengemudi tersebut, nah kita baru masuk ke dinas yang mengeluarkan SIM. Nah, akan tetapi tidak sampai di situ. Ketika kita sudah lulus, dinyatakan lulus oleh sekolah pengemudi ini, kita langsung ke dinas yang mengeluarkan SIM, dan di situ kita dites lagi, dites kembali. Nah, kalau misalkan kita lulus ya SIM itu terbit. Nah, tapi kalau misalkan kita itu nggak lulus ya SIM nggak bisa terbit. Nah, akan tetapi surat kelulusan itu berlaku sampai 1 tahun ke depan. Jadi kalau misalkan di hari itu gagal, bisa mengulang lagi sampai 1 tahun ke depan ya. Nah, itu untuk yang lewat jalur sekolah pengemudi ya. Nah, ada lagi jalur lainnya adalah yang jalur kursus atau lembaga yang menyediakan kursus pengemudi gitulah. Nah, itu lebih fleksibel lagi waktunya, karena kita yang ngatur mau pertemuannya berapa kali, mau 1 minggu berapa kali gitu kan ya. Nah, nggak diatur kayak di sekolah gitu. Nah, di situ bisa lebih cepat, bisa lebih lama karena kita yang ngatur waktunya ya. Akan tetapi ya harganya juga mungkin berbeda. Nah, di situ yang penting mau di sekolah pengemudi, mau di lembaga kursus itu menyelesaikan satu kurikulum tentang lalu lintas yang ada di Jepang. Nah, kalau itu sudah selesai, dinyatakan lulus, kita langsung lanjut ke itu namanya yang menerbitkan SIM ya. Nah, kalau di situ ternyata tes lulus lagi, SIM langsung terbit. Tapi kalau di tes nggak lulus, ya SIM nggak bisa terbit, harus mengulang lagi dan sampai 1 tahun. Nah, kalau misalkan 1 tahun sampai 1 tahun udah mengulang tapi belum lulus juga, yang ngulang lagi berarti ngambil surat kelulusan lagi. Seperti itu peraturan yang ada di sini ya untuk ambil SIM. Nah, setelah SIM jadi ya sudah, kita bisa naik motor, mobil, tergantung SIM apa yang kita ambil gitu kan ya. Nah, tapi info terbaru adalah untuk sekarang nih, cara buat bikin SIM atau ngambil SIM itu nggak hanya itu, ada yang lagi sedang mau diadakan gitu ya oleh pemerintah Jepang. Itu adalah simulasi SIM. Jadi nanti kita nggak usah ke sekolah pengemudi, nggak usah ke kursus pengemudi, kita langsung ikut simulasi. Kalau emang di situ dinyatakan lulus, langsung bisa terbit SIM-nya. Jadi mungkin memangkas waktu, memangkas biaya juga ya. Cuman belum dinyatakan, masih dalam gagasan dan sedang proses lah gitu, belum jadi seperti itu. Nah, untuk biaya SIM sendiri berapa sih gitu ya di Jepang itu? Saya waktu pertama kali tahu juga kaget, buset, bikin SIM di Jepang sampai segitu gitu ya. Soalnya saya pernah nanya sama orang Jepang langsung gitu. Jadi waktu itu saya diajak jalan-jalan, nah terus ngobrol soal mobil, soal kendaraan di Jepang gitu kan ya. Nah, terus sampai akhirnya pada obrolan SIM. Nah, di Jepang itu gimana cara ngambil SIM ya? Kayak tadi yang saya jelasin, seperti itu prosesnya.
Terus berapa kira-kira bayarnya, saya bilang. Nah dia bilang di Jepang itu tergantung orangnya kalau ngambil SIM, kalau bikin SIM tuh. Jadi kalau orangnya pinter ya bisa lebih murah, kalau orangnya bodoh atau ahok ya bisa mahal. Nah karena saya sedang-sedang aja, jadi ya segitulah katanya. Berapa emang, saya bilang itu kan. Saya awalnya kaget tuh, buset bikin SIM di Jepang sampai segininya gitu ya. Nah saya habis 30 mang katanya, dari sekolah sampai ikut tes dan segala macam lah. Nah itu sebenarnya di sekolah pengemudi itu pada dasarnya ya 20 jam itu teori untuk pengetahuan soal lalu lintas, perjalanan, mengemudi dan sebagainya lah. Nah yang 34 jam itu untuk praktek mengemudi. Sebenarnya itu dasarnya, cuman bisa memakan waktu sampai 2-3 bulan karena emang dibagi-bagi ya waktunya. Nah makanya kalau yang waktunya emang nggak punya banyak, lembaga kursus itu jadi andalan atau jadi opsi lain. Karena selain kita yang ngatur waktu, di lembaga kursus juga menyediakan layanan yang lebih ya. Misalkan di jam nunggu kita itu bisa dapat pijit atau bersihin kuku segala macam gitulah. Fasilitasnya tuh ada hal seperti itu, ada fasilitas pijit, ada fasilitas buat bersihin kuku gitu, dan lain sebagainya lah, tergantung lembaga kursus yang menyediakannya. Makanya opsi yang paling enak yaitu lembaga kursus, tapi ya mungkin harganya lebih mahal. Nah dia bilang itu saya habis 30 mang. Buset, dalam 30 mang ya bikin SIM sampai segitu, saya bilang. Iya katanya, itu sampai segitu bikin SIM. 30 mang itu kalau dirupiahin bisa mencapai 37 juta bikin SIM itu. Karena aturan di Jepang sangat luar biasa kalau soal peraturannya. Belum lagi kalau nanti kecelakaan dan sebagainya itu berlipat lah pokoknya. Nanti barangkali itu saya bahas di video yang lainnya. Nah di situ seperti itu. Jadi dibikin SIM di Jepang itu sekitar 37 jutaan. Nah nanti yang akan muncul ini, yang sedang digagas ini, simulasi harganya seberapa gitu ya, belum tahu ya, karena belum fix, belum diresmikan gitu oleh pemerintah. Jadi kayaknya sih lebih murah dari itu, dan mungkin waktunya juga lebih singkat dari itu. Seperti itu. Mungkin di video kali ini saya akhiri sampai di sini. Barangkali ada teman-teman yang ingin menanyakan perihal tentang Jepang, suatu tentang pemagangan, silahkan komentar ya. Nah jadi untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat dan saya tunggu komentarnya. Terima kasih.